Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan bahas di video kali ini yaitu soal TPM PPSPD Literasi Sains Kota Yogyakarta tahap 2 di tahun 2025. Untuk bagian yang pertama, mari kita tengok soalnya. Soal yang nomor 1 untuk paket A ya. Nah, di sini ada teks tentang fotosintesis bahwa ini merupakan ciri makhluk hidup yang bagian mana. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu menyusun nutrisinya sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau yaitu klorofil dengan bantuan energi matahari. Reaksi fotosintesis ditunjukkan pada gambar di sini. Nah, di sini tumbuhan ini memerlukan air ya. Kemudian menyerap karbon dioksida dari lingkungan sehingga bereaksi dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil di sini kemudian diubah menjadi C6H12O6 dan oksigen. Nah, jadi pada proses tersebut memerlukan CO2 dan air yang akan diubah menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam kehidupan tumbuhan. Sedangkan oksigen dilepaskan ke lingkungan. Dari beberapa fenomena dalam teks informasi yang merupakan ciri makhluk hidup adalah titik-titik. Apakah memerlukan CO2, ataukah menghasilkan oksigen, atau memerlukan air, atau menyusun makanan sendiri. Jadi yang namanya ciri makhluk hidup berlaku untuk semua makhluk hidup, tidak cuma tumbuhan. Kalau tumbuhan dan juga hewan, apakah memerlukan CO2? Hanya tumbuhan saja, sedangkan yang lain enggak ya. Jadi ini enggak bisa dikatakan ciri makhluk hidup. Kemudian kalau apakah menghasilkan oksigen? Enggak, manusia justru malah memerlukan oksigen, kemudian hewan juga gitu ya. Jadi salah. Kemudian yang C, apakah memerlukan air? Ya, semua makhluk hidup memerlukan air, sehingga jawaban yang betul adalah yang C, memerlukan air. Sedangkan yang D, menyusun makanan sendiri, itu hanya khusus untuk ini ya, tumbuhan. Jadi tidak secara umum yang lain, sehingga yang benar adalah memerlukan air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Oke, jawabannya C. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Di sini ada klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri berarti memiliki kekerabatan yang lebih dekat. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Berikut salah satu dasar pengelompokan tumbuhan. Ini berdasarkan keping bijinya, ada yang monokotil dan juga dikotil, gitu ya. Nah, untuk yang tulang daunnya, untuk yang monokotil, tulang daun sejajar atau melengkung. Yang dikotil, tulang daun menyirip atau menjari. Demikian juga dengan batangnya, bunganya, dan juga akarnya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Nah, pastinya kalian udah tahu ya perbedaan antara monokotil dan dikotil. Nah, dari gambar itu coba perhatikan. Karim melakukan identifikasi pada beberapa tumbuhan yang ditemukan di halaman sekolah sebagai berikut. Perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Pengelompokan yang tepat berdasarkan hasil pengamatan dan dasar pengelompokan pada teks informasi adalah mana yang benar? Apakah A, B, kemudian C, ataukah D? Kita lihat yang A. Tanaman 1 dan 2 menjadi satu kelompok atas dasar persamaan sistem akar yang sama yaitu serabut. Kita lihat nomor 1 ini akar tunggang, sedangkan yang nomor 2 serabut, jadi beda ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, di sini akar tunggang seperti ini,
akar serabut seperti ini. Nah, jadi tidak sama sistem perakarannya. Kemudian yang B, 1 dan 3 menjadi satu kelompok atas dasar tulang daun yang sama yaitu menjari. Kita lihat nomor B, 1 dan 3. Ini bukan menjari ya, tapi menyirip. Jadi salah. Perhatikan bentuk tulang daun menyirip. Nah, di sini enggak diberi ini ya gambar ya. Kalau menjari seperti ini. Oke. Kemudian yang C. Tanaman 2 dan 3 menjadi satu kelompok atas dasar sistem akar yang sama yaitu akar tunggang. Kita lihat yang 2 dan 3. 2 dan 3, 2 ini serabut, 3 ini akar tunggang. Jadi salah. Berarti jawaban yang betul adalah yang D. Kita lihat. Coba harusnya D ya. 2 dan 4 menjadi satu kelompok atas dasar tulang daun sama yaitu sejajar. Kita lihat 2 dan 4 tulang daunnya sejajar. Ini dan ini. Betul ya? Tulang daun sejajar itu seperti ini. Perhatikan. Oh, enggak ada ya. Ini tulang daunnya melengkung. Sejajar itu seperti pada gambar yang ini jagung, kemudian ini rumput kayak gitu. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan ada gambar roti. Nah, terjadi fermentasi dalam setiap gigitan. Coba ya, kita baca. Pada proses fermentasi roti terjadi perubahan zat seperti pada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan kimia yang terjadi saat pembuatan roti sourdough ditunjukkan pada nomor titik-titik. Kita lihat perubahan kimia berarti terjadi suatu perubahan sifat ya. Nomor 1. Ragi liar mengubah karbohidrat dalam tepung menjadi karbon dioksida dan sedikit etanol. Jadi terjadi reaksi kimia, ada pengubahan zat di sini. Nomor 1 betul ya. Kemudian nomor 2. Tepung mampu menyerap air saat dicampur dan membentuk jaringan gluten yang elastis memungkinkan adonan meregang. Jadi di sini hanya peristiwa tepung menyerap air saat bercampur. Pada pencampuran air dengan tepung tidak membentuk zat baru ya, berarti tidak terjadi perubahan kimia. Nah, kemudian nomor 3, kita lihat terjadi reaksi. Nah, berarti sudah menunjukkan adanya perubahan kimia di sini membentuk zat baru. Oke, nomor 3 betul. Nomor 4, bakteri asam laktat mengubah gluten menjadi asam laktat dan asam asetat. Nah, berarti terjadi peristiwa membentuk zat baru, berarti perubahan kimia. Kemudian nomor 5, selama fermentasi gas CO2 terperangkap dalam jaringan gluten membuat adonan mengembang tanpa mengubah struktur kimianya. Tanpa mengubah struktur berarti tidak terjadi pembentukan zat baru. Kemudian yang nomor 6, saat dipanggang air dalam adonan menguap. Gas dalam roti memuai. Peristiwa-peristiwa ini merupakan perubahan fisika. Perubahan wujud sama dengan perubahan fisika. Jadi gitu ya. Maka jawaban yang betul adalah 1, 3, dan 4. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4. Bagaimana cara memperoleh minyak kayu putih? Nah, di sini disajikan ada
proses pengolahan menjadi menghasilkan minyak kayu putih. Nah, ada di sini alat destilasi gitu ya. Kita lihat bacaannya. Pengambilan minyak atsiri pada tumbuhan kayu putih secara tradisional dapat dilakukan dengan proses sederhana seperti ditunjukkan pada gambar. Peralatan yang digunakan berupa tungku pembakar, ketel besar untuk mengukus daun kayu putih, bak air yang berfungsi sebagai kondensor atau pendingin, tangki pemisah atau separator. Antara ketel, kondensor, dan separator dihubungkan selang pipa untuk mengalirkan hasil penyulingan. Tahapan pemisahan minyak atsiri dari daun tumbuhan kayu putih dengan proses destilasi sederhana sebagai berikut. Kita lihat dulu pertanyaannya. Pemisahan campuran secara destilasi pada pembuatan minyak atsiri terjadi pada proses. Kita simak kembali ya. Kita harus tahu bahwa peristiwa destilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih melalui peristiwa yang pertama itu adalah penguapan, kemudian disertai dengan pendinginan gitu ya. Manakah yang betul? Jadi yang betul di sini adalah B. Intinya di sini ada memanaskan, kemudian memanaskan karena untuk memisahkan minyak atsiri itu dengan daun kayu putihnya, kemudian dikondensasi sehingga nanti akan diperoleh minyak murni gitu ya, akan menetes sebagai destilat. Oke, lanjut nomor 5. Ada teks tentang tes DNA. Nah, kalian baca teksnya. Ini ada informasi di situ. Kemudian di sini disertai gambar struktur sel. Nah, sel hewan gitu ya. Manusia dan hewan ya seperti ini. Kemudian materi yang digunakan dalam tes DNA sesuai teks informasi terdapat pada bagian ditunjuk oleh nomor. Nah, DNA itu ada di dalam kromosom ya, ada di inti sel. Manakah inti sel di sini? Inti sel ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 2B. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan lanjut di video bagian yang kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.